Kalau kita bicara soal kekuatan laut, jangan cuma ngebayangin kapal induk segede gaban milik Amerika atau kapal selam nuklir yang harganya bikin APBN meriang. Kadang yang kecil-kecil begini justru yang bikin lawan keringat dingin. Kenalin, ini adalah KCR 60 meter alias Sampari Class, si kancil asli buatan arek-arek Surabaya di galangan PT PAL Indonesia. Kenapa sih ukurannya cuma 60 meter? Ya karena Indonesia itu isinya ribuan pulau. Kalau kita pakai kapal kegedean di perairan dangkal atau selat sempit, yang ada malah nyangkut atau jadi sasaran empuk. KCR 60 ini dirancang buat taktik tabrak lari alias hit and run. Muncul tiba-tiba dari balik pulau, tembak terus ngacir lagi sebelum musuh sempat bilang, apaan tuh? Secara teknis, kapal ini punya panjang 60 meter dan lebar sekitar 8,1 meter. Kecil iya, tapi kompak. Lambungnya dirancang supaya lincah bermanuver di perairan pesisir. PT PAL juga udah makin jago soal stealth. Jadi siluet kapal ini dibuat sedemikian rupa biar radar musuh agak bingung ngebedain mana kapal perang, mana kapal nelayan yang lagi nyari tongkol. Masuk ke dapur pacu, KCR 60 dibekali mesin diesel yang bisa dorong kapal ini sampai kecepatan 28 knot. Memang nggak secepat kapal balap F1 powerboat, tapi buat ukuran kapal perang yang bawa rudal berat, kecepatan segitu udah cukup buat bikin musuh telat bereaksi. Apalagi pada varian terbaru, efisiensi bahan bakarnya makin oke buat patroli berhari-hari. Nah, sekarang kita bahas gepukannya. Di bagian depan biasanya nangkring meriam Bofors 57mm Mk3 atau 76mm Leonardo pada versi terbaru. Ini meriam bukan kaleng-kaleng sob. Akurasinya ngeri dan bisa dipakai buat nembak sasaran di permukaan laut, darat, sampai cegat ancaman dari udara. Serbaguna banget, kayak kunci Inggris. Tapi bintang utamanya tetap si rudal. KCR 60 aslinya bawa rudal C705 buatan Tiongkok yang punya jangkauan sekitar 120 km. Tapi jangan salah, di versi paling gahar kapal ini udah bisa dipasangin Exocet MM40 Blok 3 dari Prancis. Itu loh rudal yang bikin kapal Inggris tenggelam di Perang Falkland. Sekali pencet, kapal lawan bisa pindah alam. Kalau ada rudal atau pesawat musuh yang lolos, tenang, masih ada sistem pertahanan jarak dekat atau CIWS. Biasanya ada meriam 20 mm atau 30 mm di bagian belakang. Ya, ibaratnya ini adalah benteng terakhir biar kru kapal nggak was-was kalau ada yang coba-coba nyerang balik saat mereka lagi asyik ngebut. Kapal canggih kalau nggak ada otaknya, ya percuma. KCR 60 dilengkapi dengan Combat Management System atau CMS yang sudah mulai banyak menggunakan sentuhan lokal. CMS ini fungsinya kayak command center yang ngatur deteksi radar, penguncian target, sampai eksekusi tembakan. Jadi semua data masuk satu pintu biar komandan kapal nggak pusing pas lagi baku tembak. Peran strategisnya jelas Green Water Navy. Kapal ini bukan buat gaya-gayaan di tengah Samudra Pasifik ngelawan ombak setinggi rumah. Tugasnya adalah menjaga kedaulatan di laut teritorial kita. Dengan harga yang lebih ekonomis dibanding kapal fregat, Indonesia bisa punya banyak unit KCR 60 buat disebar di titik-titik panas seluruh Nusantara. KCR 60 ini nggak langsung sempurna. Ada batch 1 sampai batch 3 yang terus dievaluasi. Ibarat HP dari versi awal yang masih banyak bug, sekarang udah makin stabil. Struktur lambungnya diperkuat, stabilitas saat ombak tinggi makin bagus, dan sistem integrasi senjatanya makin gigit. PT PAL benar-benar belajar dari setiap unit yang turun ke laut. Yang paling bikin bangga sebenarnya bukan cuma soal spek, tapi fakta bahwa kita bisa bikin sendiri. Memang mesin atau sensor masih banyak yang impor, tapi desain, pengerjaan plat baja, sampai integrasi sistem itu murni keringat anak bangsa. Ini langkah penting biar kita nggak melulu disetir sama negara produsen senjata kalau mau perang. Sekarang pertanyaan nyelenehnya, cocok nggak KCR 60 main di Selat Hormuz Iran? Jawabannya, cocok banget sob. Selat Hormuz itu lebarnya cuma sekitar 33 km di titik tersempitnya. Itu medan pertempuran yang sumpek dan banyak pulau kecilnya. Mirip banget sama habitat asli KCR 60 di Indonesia. Di Selat Hormuz, taktik yang dipakai Iran itu mirip sama konsep KCR kita. Swarming alias ngeroyok pakai kapal-kapal kecil cepat yang bawa rudal mematikan.
Kalau KCR-60 dikirim ke sana, dia bakal jadi predator yang ditakuti. Dia bisa sembunyi di teluk-teluk kecil, nunggu kapal tanker atau kapal perang musuh lewat, terus dor. Kapal besar kayak destroyer Amerika justru bakal keringet dingin di Selat Hormuz kalau harus ngelawan sekawanan KCR-60. Kenapa? Karena di ruang sempit, kelincahan adalah kunci. KCR-60 punya profil radar kecil dan bisa manuver tajam, bikin sistem pertahanan kapal besar kewalahan karena sasarannya banyak dan cepet banget geraknya. So, KCR-60 adalah bukti kalau kecil-kecil cabai rawit itu beneran ada di dunia militer. Murah, mematikan, dan buatan sendiri. Gimana menurut kalian sob? Perlu nggak kita punya 100 unit kapal ginian buat jaga laut kita? Tulis di kolom komentar ya.